Engkau luar biasa, tidak ada yang lain. Semua perbuatanmu demi kebaikan ciptaanmu, khususnya manusia, khususnya lagi orang-orang yang percaya. Haleluya. Karena kebangkitanmu, kami mendapatkan segala yang terindah dalam hidup kami. Segala apa yang kami perbuat, kami tidak pernah dapat berbuat sendiri. Tapi karena Engkau ikut campur dalam hidup kami. Sebab itu kami mau makin menghargai Engkau, makin mencintai Engkau, makin seperti Engkau. Tindakan kami, tutur kata kami mau makin seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya yang sudah kami rasakan sampai saat ini. Dan ke depan hal-hal yang makin indah Engkau akan sediakan buat kami. Termasuk sorga yang akan kami tinggali untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap hamba-hambamu yang melayani Kau pada pagi hari ini. Saudara-saudara kami yang belum dan tidak sempat hadir, biarlah Engkau pilih mereka supaya di lain kesempatan mereka boleh hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memeriksa firman-Mu. Kami sudah menyiapkan hati kami seperti tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu boleh benar-benar tertanam, tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ucapan syukur kami. Haleluya. Kita semua mengatakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu di dalam kasih daripada Tuhan Yesus. Hari ini hari Paskah, ya. Paskah artinya apa? Paskah itu artinya setelah kematian ada kebangkitan, ya. Dan bahasa Paskah ini sering digunakan dalam bahasa Indonesia kita sehari-hari, ya. Paskah. Pasca kematian ada kebangkitan, pasca S1 ada pasca sarjana, namanya S2. Ya, cuma sering diganti pasca, padahal mestinya pasca. Ya, saudara-saudara. Nah, mari kita pagi hari ini memeriksa firman Tuhan. Sebagai ayat pemula saya ambil dari Matius 28 ayat 5 sampai 7. Injil Matius 28 ayat 5 sampai 7. Kalau saudara sudah menemukan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Setelah baca, kita amenkan bersama-sama ya. Matius 28 ayat 5, 1, 2, 3. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Tuhan Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Amin. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, dunia saat ini saat postmodern, ya. Jadi bukan hanya modern, setelah modern dengan banyaknya sosmed, saudara-saudara. Nah, ini salah satu hal yang negatif, itu menggoyahkan iman kekristenan. Ya, mereka menyodorkan beribu alasan tentang Kristus yang mereka katakan tidak bangkit. Saudara-saudara, jadi kita harus hati-hati, ya. Bisa mengerti saudara, ya, sejak diterbitkannya buku Da Vinci Code, ya, sampai buku-buku Injil, ada Injil Thomas, saudara-saudara, dan lain sebagainya, Kristus dihujat, ya, dan dinyatakan tidak bangkit. Ya, alasannya apa? Yang pertama, saudara-saudara, ditemukan mayat yang diduga berasal dari keturunan Kristus. Ya, jadi bukan Kristus, saudara-saudara, keturunannya. Ya, nanti kalau diurut terus,
Kristus kawin dan lain sebagainya, ya kan, saudara-saudara. Ya, dari sisi keagamaan aja, kalau saudara perhatikan di Indonesia itu dengan sengaja tidak dicantumkan hari Paskah. Cuma kebetulan itu hari Minggu memang, ya. Jumat Agung dicantumkan, tapi Paskah nggak dicantumkan. Kenapa, saudara-saudara? Ya. Di balik semuanya itu sebenarnya mereka merendahkan kekristenan, ya, mereka merendahkan Kristus khususnya, ya, oleh agama yang mayoritas. Ya, itu kenyataan, saudara-saudara. Ya. Nah, begitu juga dalam kehidupan, ya, kita lihatnya ada yang lebih parah. Ada seorang pendeta yang mengatakan, dia menulis sebuah artikel bahwa Kristus itu tidak bangkit. Ya, dia ngajar di sekolah tinggi teologi mereka. Ya, dan dia ditegur, saudara-saudara, oleh gereja di mana ia melayani, ya. Jadi umatnya menegur dia. Ya, lalu ada lagi, saudara-saudara, bahwa kebangkitan Kristus itu sekedar ilusi, halusinasi, saudara-saudara, atau fiksi. Rekaan dari murid-murid bahwa Kristus bangkit, sebetulnya itu halusinasi. Ya, dan kalau saya sebutkan mungkin banyak, saudara-saudara. Ya, sebab itu kita harus hati-hati, saudara-saudara. Nah, seberapa signifikannya atau seberapa pentingnya iman Kristen itu, Paskah itu bagi iman Kristen, saudara-saudara? Apa dampaknya bagi kekristenan? Ya, dan pagi ini, saudara-saudara, kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian Alkitab yang menjelaskan kaitan erat antara kebangkitan Kristus yang sangat berdampak di dalam kehidupan kekristenan sehari-hari, ya, bagi orang-orang Kristen yang sejati, termasuk saudara dan saya, ada dampak. Ya, nah kita teliti satu persatu pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa orang mengatakan itu murid-muridnya berhalusinasi, ya, sebenarnya tidak, ya. Sebab itu saya tulis yang pertama, tidak berhalusinasi. Ya, nah kita bisa temukan dalam banyak ayat sebenarnya. Ya, Matius 28 ayat 5 sampai 7 tadi, saudara-saudara. Ya, kita di sini mendapat keterangan lengkap bahwa Tuhan Yesus itu bangkit pada hari ketiga. Nyata, saudara-saudara. Ya, yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria dan teman-temannya perempuan yang hadir pada saat itu dikubur Tuhan Yesus. Ya, saudara-saudara. Nah, kalau kita lihat, coba ini kita baca, saudara-saudara, Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Yohanes 20. Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Tuhan Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Tuhan Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Tuhan Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Iya, ya, jadi kepada murid-murid mereka Tuhan Yesus menyatakan, ya, dirinya bahwa dia enggak mati, tapi dia bangkit. Ya, nanti kalau saudara baca Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 kepada Thomas. Ya, saudara-saudara, Thomas ini kalau saudara lihat ceritanya, nggak usah dibaca, saudara bisa baca di rumah, saudara-saudara, ya, dia sempat nggak percaya akan kebangkitan Kristus. Tapi tiba-tiba dia percaya, dia mengakui bahwa Kristus itu Tuhan, Allah. Ya, nah, saudara-saudara, sebuah halusinasi, rekaan itu jelas nggak mengakibatkan seseorang yang tidak percaya menjadi percaya seperti Thomas.
Ya. Yang tidak percaya menjadi percaya, berubah menjadi percaya seperti Thomas. Nggak mungkin halusinasi demikian. Ya kan, saudara-saudara. Ya, jadi ini kita bisa bantah ya, melalui Thomas misalnya, saudara-saudara. Nah, kalau kita baca Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Ini saudara baca juga di rumah. Ya, saudara-saudara. Petrus saat itu belum melihat Tuhan Yesus bangkit, dia mau meninggalkan sebagai rasul. Dia mau menjadi nelayan lagi. Teman-temannya ikut. Ini loh, dampak jelek itu membawa orang. Jadi saudara harus hati-hati tindakan saudara. Bisa bawa anak, bawa istri, bawa orang. Petrus ini contohnya. Teman-temannya ikut. Mereka semalam mencari ikan, mereka tidak dapat ikan. Ceritanya kan begitu. Ya, terus ada datang Tuhan Yesus. Ya, saudara-saudara, mereka sampai nggak mau tanya. Karena mereka tahu itu Tuhan. Aku minta ikan, semalaman kami tidak dapat ikan. Tuhan bilang, mana perahumu, labuhkan ke sebelah kanan. Ya, jalamu lempar ke sebelah kanan. Wah, mereka dapat ikan. Hampir tenggelam, tapi nggak tenggelam. Beda dengan yang dulu, ya, saudara-saudara. Nah, di situ mereka makan, mereka tetap diam, ya. Nah, nanti kalau saudara baca 1 Korintus 15 ayat 6, coba ini kita baca satu ayat. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Iya, 500 orang sekaligus. Bisa 500 halusinasi semua? Tidak bisa, saudara-saudara. Ya, semuanya melihat bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Ya, saudara-saudara, luar biasa. Dan ada yang masih hidup sampai sekarang. Jadi waktu ayat ini ditulis, mereka banyak yang masih hidup. Ya, bukan sekarang. Bukan sekarang ini, bukan. Ya, sekarang maksudnya apa? Waktu tulisan ini ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 6, saksi-saksinya itu masih hidup. Ya, saudara-saudara, bisa ditanya maksudnya, bahwa mereka enggak halusinasi, bahwa Kristus itu benar-benar bangkit. Ya, jadi saudara bisa tepis. Ya. Ada banyak ayat sebenarnya, nanti kehabisan waktu. Ya, ini aja sudah banyak, nggak sempat dibaca, belum nanti yang di belakang. Ya, saudara bisa yakin bahwa Tuhan itu bangkit. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Nanti kepada Stefanus, ya, Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Nanti kepada Paulus, saudara-saudara, ya, dia menampakkan diri saat Paulus pergi ke Damsik. Wah, dan masih banyak lagi, saudara-saudara. Ya. Puji nama Tuhan, haleluya. Ya, nah oleh sebab itu saudara-saudara, jangan sampai kita ditipu oleh iblis pada zaman medsos ini, sosial media yang wah banyak, ya, yang di dalamnya ada hoax banyak. Ya, sampai kadang-kadang saya nggak percaya sama dokter. Dokter ini ngomong gini, dokter itu ini, waduh banyak saudara-saudara. Ini mana yang bisa dipercaya? Soal COVID-19 aja, soal vaksin aja. Ya, wah banyak komentar saudara-saudara. Sampai kita jadi bingung, saudara harus menentukan pilihan. Ya, saudara harus hati-hati saudara. Itu yang ilmu nyata ya, apalagi yang rohani yang tidak kelihatan saudara-saudara. Ya, sampai ada tokoh dari salah satu ormas Islam yang besar, mereka mengatakan orang yang normal jangan diam. Orang yang normal jangan diam, ya, yang tidak benar itu lama-lama jadi benar, dianggap benar karena yang normal itu diam. Nah, sekarang yang normal ngomong semua banyak ya, sehingga yang hoax itu mulai surut. Ya, nggak ada suaranya lagi. Ya, adapun tidak banyak saudara-saudara. Ya, puji nama Tuhan, haleluya. Saudara-saudara. Nah, kalau saudara perhatikan, Rasul Paulus itu mengulang peristiwa itu, ya. Nanti kita saudara beri tanda
1 Korintus 15, karena saya akan nanti senantiasa ke sana, saudara-saudara. 1 Korintus 15, coba kita baca ayat 4 dan 5 lebih dulu. Dari 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus 15 ayat 4 dan 5, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ya, jadi ini sebenarnya inti iman Kristen, inti dari Injil, ya, kematian dan kebangkitan Kristus. Dia nggak cukup mati tapi bangkit. Ya, sebenarnya 3 ya, lahir, mati, dan bangkit. Kalau cuma lahir itu bukan Injil. Ya, kalau cuma mati itu saudara, iman saudara sia-sia. Percaya kepada Tuhan Yesus. Nanti kita akan lihat lebih lanjut ya, saudara-saudara. Jadi inti dari Injil, inti dari iman itu Tuhan Yesus lahir, nggak berhenti di situ, ya. Dia mati, nggak berhenti di situ. Padahal matinya tadi kemarin kita periksa luar biasa, ya kan? Tapi dia bangkit. Nah itu baru lengkap. Ya, puji nama Tuhan. Ayat 8, tolong dibacakan. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-8. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Iya, ya. Jadi Paulus juga nampak Kristus. Ya, saudara-saudara. Jadi penampakan Kristus itu diulang, di mana dialami oleh Paulus. Saudara-saudara. Nah, kalau kita perhatikan kebangkitan Kristus tadi punya nilai sejarah, punya nilai historis, ya, kenyataan, saudara-saudara. Ya, tapi bukan hanya itu, ya, saudara-saudara. Memberikan pengharapan seperti judul yang saya berikan. Ya, nah, sekarang masalahnya pengharapan apa di dalam Kristus? Ya, pengharapan apa di balik kebangkitan Kristus? Nah, ini kita akan pelajari satu persatu, ya. Puji nama Tuhan. Yang kita pertama, atau kalau di dalam seluruh khotbah saya itu kedua, saudara-saudara, memberi pengharapan akan perubahan hidup. Ya, naikkan lagi. Itu tidak dibaca, ya. Perubahan hidup itu ada 2, perubahan status, lalu yang kedua B, perubahan arah hidup. Ya, jadi Paulus menjelaskan bahwa Injil itu berisi, tadi sudah saya singgung ya, kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus. Ya, jadi nggak cukup Tuhan Yesus lahir, ya, di mana kita rame-rame senang-senang ya. Bagaimana dengan kematian dan kebangkitannya? Itu dahsyat juga, saudara. Di mana pagi hari ini kita akan memeriksa, ya. Jadi nggak cukup di situ. Kemarin saya sudah jelaskan, saudara-saudara, pemahaman itu nggak boleh sepenggal. Setuju? Ya, tentang Kristus juga begitu, dia lahir, dia mati, dia bangkit. Ya, nanti kita akan lihat kenapa harus mati. Kenapa? Ya, puji nama Tuhan, haleluya. Ya, karena apa? Karena kebangkitannya itu memberikan perubahan hidup. Ya. Perubahan hidup apa saja? Coba kita baca dari 1 Korintus 15 ayat 9 dan ayat 10a. 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10a, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Iya, puji nama Tuhan, haleluya ya. Jadi yang pertama itu perubahan status, saudara-saudara. Paulus yang dulu namanya Saulus itu berkobar-kobar melayani Allah, ya. Tapi dengan jalan menganiaya pengikut Kristus. Saudara bisa baca di dalam Kisah 9 ayat 1 dan 2. Ya, dia nyebut dia melayani Allah. Ya, tapi dia bunuh orang. Dia
jengkel, dia marah, dia dendam dengan orang pengikut Kristus. Lucu ya. Yang mungkin hari-hari ini dialami banyak orang, saudara-saudara. Nah, Paulus itu juga demikian, saudara-saudara. Ya, tapi setelah Kristus menampakkan diri di jalan menuju ke Damsik, saudara bisa baca dalam Kisah 9 ayat 3-9, jalan hidupnya berubah. Status hidupnya berubah. Dulu penganiaya jemaat di sana dikatakan. Tapi selanjutnya dia menjadi pemberita Injil, saudara-saudara. Ya, dulu seorang pendosa, sekarang dia diselamatkan, saudara-saudara. Dulu dia mati rohani. Ya, saudara-saudara. Tapi sekarang rohaninya hidup. Statusnya berubah. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, saudara-saudara. Jadi orang yang percaya kebangkitan Kristus itu statusnya berubah. Ya. Bagaimana dengan kita? Setelah mengalami percaya kebangkitan Kristus, status kita berubah? Bukan rutinitas tiap Paskah merayakan kebangkitan Kristus, tapi statusnya enggak pernah berubah. Maksud saya status berubah bukan hanya pendosa diselamatkan, tapi setelah diselamatkan bagaimana? Melayani Tuhan. Saudara kalau enggak pernah melayani Tuhan, saudara enggak berubah status saudara. Padahal kebangkitan itu selalu mengalami perubahan status, melayani makin naik. Bukankah goal kita Kristus? Loh, kok macet? Kok stagnan? Nggak pernah maju, saudara-saudara. Paulus tidak. Ya, dia mengatakan, aku berjuang, bercerita lebih dari rasul-rasul yang lain. Wow. Ya, saudara-saudara, jadi kita perlu renungkan. Adakah perubahan status? Tidak cukup pendosa jadi diselamatkan saja, tapi dia pemberita Injil. Nanti uniknya di dalam pemberitaan Injil, saudara-saudara, dia diberkati luar biasa. Tapi dia katakan itu karena anugerah. Ya, nah, yang kedua itu memberikan perubahan arah hidup. Ya, kita baca ayat 10b sampai ayat 11. 1 Korintus 15 ayat 10b sampai ayat 11. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Iya, ya. Saudara-saudara, setelah Paulus diubahkan statusnya, ya, dari pendosa menjadi orang yang diselamatkan, ya, lalu dia tidak berpangku tangan, ya, tadi sudah saya singgung-singgung, saudara-saudara, dia enggak berpangku tangan, melainkan dia semakin bekerja dengan keras, lebih dari rasul-rasul yang lain. Itu juga saya sudah singgung, saudara. Nah, ini yang menjadi perbedaan dengan orang-orang Kristen yang lain. Saudara sudah semakin giat cari Tuhan, melayani Tuhan, memberitakan Injil, melayani Allah lebih lagi. Dan uniknya, tadi juga saya singgung, saudara-saudara, meskipun dia makin keras bekerja, dia tetap menyadari itu karena anugerah Allah. Ya, saudara-saudara, luar biasa, puji nama Tuhan. Ya, kenapa? Itu yang membuat dia tidak jadi sombong. Ya, biasanya orang setelah diubah status dia enggak, ya pokoknya sudah diselamatkan ya sudahlah. Ya. Ya kan? Statusnya enggak berubah, sudah diselamatkan titik. Tapi dia enggak, Paulus ini bekerja lebih keras dan makin diberkati, dia bilang itu karena anugerah juga. Ini yang membuat tidak sombong. Jadi Paulus itu terkenal, saudara-saudara, punya hikmat luar biasa. Ya, sebagian besar Alkitab Perjanjian Baru itu ditulis oleh Paulus melalui Roh Kudus yang mengilhamkan kepada Paulus. Dia yang tulis. Bukankah itu penuh hikmat? Ya, dia yang paling banyak sengsara. Bukankah itu disebut setia?
saudara-saudara. Tapi Paulus juga orang yang rendah hati. Setuju? Dia bilang, aku bisa semua ini karena anugerah. Berapa banyak orang Kristen, berapa banyak hamba Tuhan yang bisa demikian. Wah, jadi sombong, saudara-saudara. Dan rendah hati itu salah satu, setia itu salah satu buah roh. Ya, bukan hanya hebat kasih karunia Roh Kudus, bisa nyembuhkan, bisa ini, bisa itu. Tapi Tuhan bilang kalau kamu tidak punya kasih, itu seperti gong yang bunyinya nyaring aja, nggak ada apa-apanya. Sebab itu banyak hamba Tuhan yang ngetop, jatuh. Sebab tidak ada buah roh. Jadi memang hidup kita penuh anugerah kok. Hari-hari kita itu dipenuhi anugerah yang sebenarnya kita tidak layak. Melayani Tuhan layak enggak? Sampai bisa melayani, bisa bekerja lebih keras, itu karena anugerah. Tidak banyak orang dapat, saya sering khotbah, ya, tidak banyak orang Kristen yang dapat anugerah lalu dia enggak bekerja, malas mandek. Kan dapat anugerah, nanti berdosa anugerah lagi, kan Tuhan kasih. Mari kita ikuti yang luar biasa, saudara-saudara. Ya, banyak orang Kristen sudah diselamatkan santai. Sudah dibaptis santai. Paulus tidak. Saudara pilih mana? Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, nyanyian Tabernakel Glory menyanyikan dengan tegas ambil keputusan ku tinggalkan dunia. Tapi banyak orang Kristen yang berjinak-jinakan dengan dunia. Ya, yang dilihat, yang diimani cuma yang kelihatan, yang enak-enak. Sebab itu tidak layak dikenang. Ya, diberkati saudara, haleluya. Saudara sembuh, amin. Coba disampaikan. Orang yang ikut aku, dia harus pikul salib, menyakal diri. Enggak ono sing amin. Enggak populer. Enggak menyenangkan. Betul? Itu fakta, saudara-saudara. Ya, puji nama Tuhan. Ya, sebab itu nyanyian ini menegaskan bahwa kita harus tegas. Goal kita Kristus ya kita harus tinggalkan dunia, harus maju terus. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, jadi orang Kristen yang mengalami anugerah kebangkitan Kristus itu luar biasa, harusnya berapi-api. Harusnya makin luar biasa memberitakan Injil sambil tetap mengakui bahwa itu anugerah Allah. Kalaupun berhasil kita harus bilang anugerah Allah. Jadi saya perbaiki saudara-saudara, jangan lalu kita makin santai-santai dapat anugerah. Ya, saya sering kasih ilustrasi, anak sekolah masuk ITB dengan tidak bayar apa-apa. Ada yang santai? Enggak. Dia enggak mau begadang. Dia belajar dengan rajin. Ya, kesempatan yang indah. Tapi kebalikan iman Kristen sudah disembuhkan, ya sudah pokoknya sembuh. Diberkati ya sudah. Dapat keselamatan ya sudah. Mari kita ubah. Seperti Paulus yang mengalami kebangkitan Kristus. Statusnya diubah, arah hidupnya diubah. Ya sebab itu kalau saudara bilang, saya disembuhkan, saya diberkati, itu koma saudara-saudara. Kalau saudara diberkati, bagaimana? Harus mencintai sang pemberi berkat, setuju? Harus sungguh-sungguh utamakan dia. Jangan yang lain tetap diutamakan. Oh dia sumber pemberian yang baik, dia apa tadi nyanyian itu? Saya sering ulang, mungkin agak kasar, itu bocengli saudara-saudara. Amin saudara-saudara, haleluya. Mari kita lihat yang ketiga, kebangkitan Kristus memberikan pengharapan. Ya, pengharapan apa? Saudara-saudara, pengharapan kepastian iman, itu yang ke A. Puji nama Tuhan. Ya, coba kita baca 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17. 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan,
maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup oleh dosamu. Iya, ya. Jadi pengharapan akan perubahan hidup itu tidak bisa tidak, kita harus punya pengharapan, punya kepastian iman, saudara-saudara. Ya, oleh sebab itu Paulus menegur jemaat di Korintus, ya, ayat 14 dan 17 itu, yang mereka nggak percaya kan kebangkitan Kristus. Mereka mengatakan itu sudah berlalu. Ya, orang mati di dalam Tuhan itu tidak bangkit, dia akan mati selama-lamanya. Ya, saudara-saudara. Nah, Paulus menegur, ya, sekaligus menguatkan mereka bahwa Kristus itu sungguh-sungguh hidup dan bangkit. Ya, jika Kristus tidak bangkit, Paulus mengatakan sia-sialah pemberitaan Injil kami, sia-sialah iman kamu. Ya, jadi sekali lagi, saudara-saudara, Injil itu berisi bukan hanya kelahiran, tapi kematian dan kebangkitan Kristus. Kematian saja tidak ada kebangkitan, tidak disebut Injil. Kelahiran aja, kematian tanpa kebangkitan itu tidak disebut Injil. Kenapa, saudara? Karena fakta, ya, mengatakan bahwa semua tokoh agama, semua tokoh filsafat, semua tokoh budaya, semuanya itu pasti mati. Amin, saudara-saudara. Kalau mati, Kristus tidak bangkit, ya sama dengan mereka. Buat apa kamu percaya kepada orang mati? Ya kan? Buat apa? Tapi justru Kristus bangkit, saudara-saudara. Ya, Kristus bangkit. Sebab itu Kristus nggak sama. Kristus bisa menyelamatkan kita. Ya, ini sebab itu tadi mereka sukacita karena itu tidak pernah dialami oleh orang-orang lain, saudara-saudara. Tidak pernah dialami oleh tokoh-tokoh agama, filsafat, etika, segala macam budaya yang itu nggak pernah mereka alami. Ya, sebab itu murid-murid penuh sukacita, ketakutannya hilang. Coba saudara renungkan, ya, mungkin kepercayaan saudara yang lama nggak pernah bangkit. Ya, ya, jadi iman pengharapan apa? Kristus bangkit itu memberikan kepastian iman. Ya, tadi kalau nggak bangkit, percuma iman kamu, percuma pemberitaan Injil kami. Ya, tapi dengan bangkit, itu menjadi pasti, menjadi tidak sia-sia. Yang kedua, saudara-saudara, kita baca ayat 19, kepastian iman yang berkaitan dengan keselamatan. 1 Korintus 15 ayat 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya, jadi ingat saudara-saudara, pengharapan bukan hanya di dunia ini. Kepengin sehat, kepengin, enggak salah sih. Tapi pengharapan sebenarnya jauh di sana. Ya, tadi sudah saya singgung, saudara-saudara. Kenapa? Karena sama seperti semua pendiri agama, semua pendiri filsafat, semua pendiri budaya dan lain sebagainya, mereka semua mati. Lalu para pengikutnya, saudara-saudara, cari selamat sendiri. Ya, mereka bersusah payah berbuat baik supaya dapat diselamatkan. Karena pendiri mereka nggak bisa menyelamatkan. Ya, tapi puji Tuhan, Kristus bukan hanya mati, tapi dia bangkit. Ya, dia memberikan kuasa kepada kita untuk menang dari dosa, untuk menang dari iblis, untuk menang dari maut, untuk memberikan kepastian keselamatan kita. Ya, oleh sebab itu Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Di luar dia mutlak tidak ada keselamatan. Saudara bisa baca Yohanes kisah 4 ayat 12. Coba kita baca. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia,
Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Iya, jadi saudara-saudara, di luar Kristus mutlak tidak ada keselamatan. Pasti tidak ada keselamatan, mutlak tidak ada keselamatan. Hanya di dalam Kristus. Ayatnya mana? Kisah 4 ayat 12. Wow. Wow. Memberikan pengharapan, keselamatan yang pasti. Iman keselamatan yang bersinggungan dengan keselamatan. Puji nama Tuhan, haleluya. Ya, saudara-saudara. Kebangkitannya itu menjamin ketika kita diselamatkan. Kita pasti selamat untuk selama-lamanya. Melalui kebangkitan. Ya, kalau tidak bangkit, ya percuma iman kita. Injil itu nggak usah dipercaya, saudara-saudara. Tapi dia bangkit. Keselamatan kita ditanggung. Coba kita baca Yohanes 10 ayat 18. Ayat 28, maaf. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Mereka pasti tidak akan binasa. Saudara coret garis, pasti. Tidak ada saudara-saudara yang bisa jamin pasti masuk surga. Kecuali Tuhan Yesus. Ya, di sana dikatakan seorang pun tidak akan bisa merebut mereka dari tanganku. Amin, saudara-saudara. Ya, jadi kebangkitannya memberikan kepastian tentang keselamatan kita. Itu harus yakin orang Kristen. Saudara nggak boleh nggak tahu. Sehingga saudara nggak jadi orang Kristen loyo. Ya, Kristennya pengharapannya cuma di dunia ini saja. Orang yang paling malang, paling rugi. Oh, rep kok ngene dunia. Hidup ini sementara. Sebab itu banyak orang Kristen kejar-kejar dunia. Mau enaknya aja. Ya, orang yang mau enak aja nggak bisa maju. Dalam dunia juga begitu. Ya, kalau enggak mau susah jangan hidup. Orang hidup pasti susah. Jangan hidup. Itu kata ini pendiri juga mantan ketua Muhammadiyah. Enggak berani susah, jangan hidup. Ya, sebab itu orang belajar, orang bekerja, orang ini cuma dapat duit sebentar, tapi berani bayar. Orang Kristen yang pasti aja kok ragu-ragu. Kan kebangetan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Yang keempat, saudara-saudara, memberikan kepastian pengharapan tentang kebangkitan tubuh. Ya, jadi tubuh kita ini akan bangkit. Bukan hanya roh saja, tapi tubuh kita akan bangkit. Ya. Coba kita baca ayat 16. Dari 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Iya, ya. Jadi kepastian keselamatan itu memberikan kepastian juga kebangkitan tubuh. Ya. Saudara-saudara. Dan ini yang menjadi bagian iman Kristen di dalam kekekalan nanti. Saudara-saudara. Ayat 36. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-36. Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Iya, ya, jadi saudara-saudara, tadi sudah saya singgung, saudara-saudara, kenapa harus mati dulu? Ya, jadi Paulus mengajarkan bahwa kebangkitan tubuh itu pasti berkaitan dengan kematian fisik kita. Ya. Artinya apa, saudara-saudara? Sesuatu tidak akan tumbuh hidup
jika ia tidak mati. Ya, jika ia tidak mati lebih dulu. Ya, biji itu mati lebih dulu. Amin, saudara-saudara. Baru dia hidup. Sebab itu Kristus juga harus lahir, mati, dan hidup. Ya, jadi melalui kematian ada kehidupan, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Ya, jadi jangan takut mati kalau saudara untuk Kristus. Sebab itu Paulus bilang hidup bagiku Kristus, mati itu untung. Nah, masalahnya sudahkah hidup saudara hidup seperti Kristus? Itu yang harus dikejar. Jangan hidup sembarangan lalu bilang mati untung, mati buntung. Ya memang hidup seperti Kristus itu nanti harus menyangkal diri ya, saudara-saudara. Memang tidak gampang. Ya, sebab itu berjuang sekarang. Amin, saudara-saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, lebih lanjut Paulus mengupakan perbedaan antara tubuh kita yang fana ini di dunia ini dengan tubuh kemuliaan. Ya, coba kita baca ayat 42. 1 Korintus 15 ayat 42. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Iya, artinya saudara-saudara perbedaan sifat waktu. Sementara dan kekal, ya, hidup daging ini sementara, saudara-saudara. Ya, kita hidup sekarang ini sementara. Hidup dalam tubuh kita ini sementara karena akan binasa. Sedangkan tubuh kemuliaan itu kekal. Ya, jadi melampaui waktu terus-menerus. Hidupnya, tubuhnya tubuh yang sempurna. Ya, saudara-saudara. Luar biasa. Tidak terikat dengan kesementaraan. Ya, sekarang terikat. Ada batas waktu. Ada orang bilang, cuma kita ini sedang antri. Kapan dipanggilnya enggak tahu. Ya, oleh sebab itu siap-siap. Sudah siap-siap? Ya, oleh sebab itu kemarin kita baca saudara-saudara, tubuh secara jasmani ini makin merosot. Aku tidak tawar hati meskipun tubuh jasmani ini merosot, tapi tubuh rohaniku diperbaharui sehari. Nah ini loh masalahnya. Banyak orang untuk mempertahankan hidup ya paling-paling 80, 90, 100 ya mati, tetap peot, giginya rontok, jalannya. Saudara usaha apapun tetap itu. Mereka nggak tahu caranya gimana saudara-saudara. Supaya tetap sukacita. Tubuh jasmani boleh merosot. Tapi tubuh rohani ini yang harus diperbaharui. Tubuhnya merosot tapi hatinya sukacita. Karena dia sebentar lagi pulang. Ketemu Bapa. Ketemu Tuhan Yesus. Ketemu orang-orang saleh Tuhan di sana. Kalau enggak kita akan ketakutan. Kita cari jalan lain. Mari saudara-saudara kita perbaharui tubuh rohani kita. Mau saudara-saudara? Yang harus berjuang. Saudara mempertahankan tubuh sehat aja berjuang. Jemur matahari, minum vitamin C, minum vitamin E, minum vitamin D, olahraga, macam-macam lah. Bagaimana dengan tubuh rohani? Yang oleh sebab itu sering orang melihat yang nampak, yang tidak nampak tidak diraukan. Padahal yang tidak nampak itu berharga. Tadi kemarin saya beri ilustrasi ya. Kalau saudara lihat peti besi, saudara kagum petinya atau isinya? Orang punya peti besi, lemari besi, itu pasti duitnya banyak, saudara-saudara. Saya nggak punya, karena memang nggak punya duit. Kalau saya lebih tertarik yang di dalam. Di situ ada sertifikat, ya surat-surat berharga, ada barang-barang berharga. Ada apa lagi? Saudara lebih tahu, karena saya nggak pernah mikir-mikir sampai di situ. Tubuh rohani, inner man ini, saudara harus benar-benar perhatikan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, mau usaha, mau sungguh-sungguh cari yang kekal.
Kebangkitan Tuhan itu membuat kita nanti menerima yang kekal. Yang sementara kita tinggalkan, pastilah semua kita tinggalkan. Mana ada yang bisa bawa terus. Tapi kita nggak sadar, kenapa? Ada iblis yang ngomong, ada daging yang ngomong, ada dunia yang ngomong. Kita terkontaminasi dengan dunia. Kita terkontaminasi dengan suara daging kita. Nanti suara daging nggak ada di sorga. Itu bedanya lagi, ya, saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Ya, yang kedua, saudara-saudara, tubuh ini selain kekal, ya sekarang sementara. Nanti, saudara-saudara, tubuh ini mulia. Sekarang hina. Sekarang lemah, nanti kuat. Kita baca ayatnya 43. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 43. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Iya, luar biasa saudara-saudara. Ya, Paulus mengemukakan ada dua hal. Ya, tubuh dunia adalah tubuh yang hina, tubuh yang lemah, bisa sakit, bisa ngantuk, bisa apa lagi? Bisa mati, saudara-saudara. Ya, tapi tubuh yang nanti setelah mati bangkit itu tubuh yang mulia, tubuh yang kuat, saudara-saudara. Tidak dibatasi oleh waktu juga, ya, tadi di atas, saudara-saudara. Luar biasa, puji nama Tuhan, haleluya. Ya, nggak bisa sakit lagi, nggak bisa lemah lagi. Senang, saudara-saudara? Mau cinta Tuhan? Makin cinta Tuhan, tidak ada yang lain loh yang bisa. Sebab itu saudara harus PI. Beritakan Injil bahwa di dalam Tuhan itu luar biasa. Anakmu, orang tuamu, istrimu, kakakmu, adikmu, sahabat karibmu, sudah engkau beritakan. Kalau enggak, engkau egois, saudara-saudara. Ya, ada seorang keluarga, saudara, anaknya bisa melayani musik, wah mereka senang sekali. Saya bilang, anak saya serahkan dua-dua kepada Tuhan. Mati hidup mereka di tangan Tuhan. Saudara tahu, Ike enak atau enggak? Ike enak atau enggak? Harus mati dulu. Itu kata firman Tuhan, baru bangkit. Ya, hamba Tuhan tuh harus mati dulu, mati dari egonya dulu. Nah, itu berat. Mati dulu baru bangkit. Itu bedanya dengan orang kerja di sekuler, saudara. Tidak perlu mati. Tapi di ladang Tuhan dia harus mati. Mati terhadap dirinya sendiri, tidak bergantung kepada egonya, tapi bergantung kepada Tuhan. Pemeliharaan Tuhan lebih dari apa yang bisa kita pelihara untuk diri kita. Setuju? Hamba Tuhan yang tidak mati lebih dulu, dia tidak akan bangkit. Nah itu beratnya. Sebab itu anak yang mau sekolah teologi saya omongin dulu. Nanti jangan kamu kecewa, melihat orang pendeta diberkati luar biasa, engkau akan mati dulu. Tapi jangan takut. Kalau enggak mati enggak bisa bangkit kan? Mari kita lihat yang kecil. Ya, perubahan pengharapan kebangkitan tubuh yang kecil, perbedaan esensial, alami dan rohani. Ayat 44. 1 Korintus 15 ayat 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Iya, ya. Jadi ada tubuh alamiah, tubuh duniawi. Itu bersifat alamiah, ya. Apa artinya? Ada unsur kedagingan, saudara-saudara. Ya. Sebab itu orang yang tidak ngerti dia hidup menurut daging. Ya, ada unsur kedagingan. Apa orang yang hidup dalam kedagingan? Saudara bisa temukan di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Coba kita baca. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati,
amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu daging. Ya, selama kita hidup di dalam dunia ini, orang bisa cabul. Pendeta sekalipun, ya, saudara, kecemaran, hawa nafsu, hidupnya penuh. Karena apa? Tubuh alamiah, penyembahan berhala, bukan hanya patung, saudara. Segala sesuatu yang menggantikan tempat Tuhan itu berhala. Entah itu anak, entah itu suami, entah itu istri, entah itu pekerjaan, entah itu harta, entah itu hobi, dan lain sebagainya. Jadi kalau bingung yang lain, itu berhala buat saudara. Karena apa? Karena daging ini. Sihir, perseteruan. Jadi kalau suka berkelahi, itu daging. Ya, apalagi iri hati, amarah, kepentingan diri egois, itu daging. Nah, tinggal periksa aja, saudara-saudara. Ya, dengki, mabuk, pesta pora, daging. Ya, jadi hidup di dalam dunia nggak bisa lepas, saudara. Tapi hidup dalam kemuliaan pasti tidak hidup dalam daging. Nanti tubuh kemuliaan, dia tidak punya karakter daging, pasti dia penuh roh, pasti dia taat kepada Tuhan. Sekarang masih daging, sebab itu kita harus belajar pikul salib, menyangkal diri. Itu tubuh alamiah kita. Kelak, wah pasti semua penuh roh, luar biasa, menurut kehendak Tuhan. Senang enggak? Ya. Tidak ada iri hati, tidak ada percideraan, tidak ada berhala lagi di sana. Semuanya Tuhan. Ya, saudara-saudara. Itu menjadi orang yang sempurna. Ya, itu saudara bisa baca ayat 22 sampai 23 dari Galatia pasal 5 tadi. Coba dibacakan. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Iya, ya. Di sini kita harus berusaha keras, menyangkal diri lalu keluarlah ini. Ya, tapi di sana otomatis, saudara-saudara. Jadi sekarang mulai belajar penuh roh. Ya, penuh roh itu taat kepada suara roh. Suara roh itu pasti identik dengan Alkitab. Pasti. Ya, kalau enggak identik itu bukan suara roh. Suara apa? Saudara-saudara. Penguasaan diri. Kalau saudara bisa menguasai diri, saudara penuh roh. Penuh roh bukan bahasa roh yang seperti didengung-dengungan di luar. Kalau bahasa roh sih gampang, saudara-saudara. Ya, anak kecil bisa niru kan. Kalau penuh roh, enggak gampang. Setuju? Mana yang saudara pilih? Ya, banyak hamba Tuhan yang bilang penuh roh itu bahasa roh loh. Ya, kalau itu anak kecil bisa niru. Kalau buah roh, penguasaan ini enggak gampang, enggak marah enggak gampang. Ya, kasih enggak gampang. Setia enggak gampang. Amin, saudara-saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, saudara-saudara. Jadi kita beriman kepada kebangkitan tubuh hanya karena kita sudah beriman kepada Kristus yang bangkit juga secara jasmani. Ya, oleh sebab itu kalau saudara baca ayat 55 sampai 57 dari 1 Korintus 15, tolong dibacakan. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
Kalau kita percaya ke kebangkitan Kristus, kita juga akan bilang, "Hai maut, di mana sengat?" Neraka itu tidak ada. Maut itu sudah dikalahkan oleh Tuhan dan oleh orang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi adakah pengharapan yang lebih mulia, lebih agung daripada pengharapan di dalam Kristus? Yang lain itu cuma ngarep dunia. Saudara jangan ketularan. Orang Kristus, ya bukan tidak boleh ya saudara. Tapi jangan terus melulu cari pengharapannya di dunia. Jadi orang paling pinter, jadi orang paling berkuasa, jadi orang paling berduit. Ya boleh aja jadi orang berduit. Saya bukan anti keberkatan saudara, saya senang saudara keberkatan. Tapi intinya jangan kejar itu. Kejarlah Tuhan Yesus, percayalah kepada Tuhan Yesus. Dan saudara akan mendapatkan kekekalan, pengharapan di dalam kekekalan yang pasti. Bukan kira-kira, bukan mudah-mudahan. Ini loh. Jadi hebat enggak kekristenan? Orang yang percaya Kristus, luar biasa. Mau ditukar ya? Yuk kemarin, iman itu mujizat, iman itu anugerah. Tidak semua orang bisa percaya. Kalau kita bisa percaya itu anugerah. Anugerah itu tidak layak dijadikan layak. Jadi keberkatan yang luar biasa mau ditukar. Saya yakin kalau orang ngerti dia tidak akan tukar. Dia bayar mahal imannya. Mati sekalipun seperti Sadrah, Mesa dan Abednego. Seperti Daniel, seperti Stefanus dan banyak tokoh yang lain. Karena tidak ngerti. Pagi hari ini saudara bisa mengerti. Ya, khotbah cuma duniawi, berkat-berkat. Opo itu? Ngerti saudara-saudara? Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, enggak ada. Saudara-saudara, pengharapan yang lebih agung, lebih mulia daripada di dalam Tuhan Yesus. Ya, jadi orang yang percaya kebangkitan Kristus dia tidak hidup di dalam dosa, ya. Saudara-saudara, kalau nggak percaya dia tetap hidup dalam dosa, dia tidak diselamatkan. Tapi terpujilah karena Tuhan Yesus bangkit, saudara-saudara. Ya, ini membuktikan bahwa iman kita tidak sia-sia. Ya, sebab itu saudara-saudara, mari kita jadi hamba Tuhan, mencintai Tuhan. Cinta Tuhan artinya apa? Taat kepadanya. Apa yang dia suruh? Sampaikan PI. Itu amanat terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid itu, baptiskanlah. Ajarkan ya aku yang sudah ajarkan kepadamu, aku lakukan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ya, jadi dalam tindakan kita itu kita bisa dilihat orang, saudara-saudara. Pengharapan kita apa? Ya, saudara-saudara, kita menaruh iman dan pengharapan di mana? Uang, pasti kita kejar-kejar uang. Tuhan itu nomor 2. Ya, kalau saudara kejar kepandaian, pasti saudara sekolahkan anak saudara setinggi langit. Biar enggak ke gereja, enggak apa-apa. Sekolah penting, tapi jangan lupa Tuhan. Hati-hati saudara-saudara. Itu tipu daya iblis. Itu hoax. Ya, kekuasaan enggak apa-apa, kita kejar karir enggak apa-apa, tapi jangan lupa Tuhan. Seperti Paulus dipakai Tuhan luar biasa, saudara bilang, itu semua juga karena anugerah. Jadi dia enggak jadi sombong, jadi rendah hati. Bisa ngerti saudara-saudara? Ya, jadi saudara akan dilihat orang, cara bertindak saudara apa? Kerja terus. Ini bukan pengharapannya di dalam Tuhan untuk hidup kekal. Pengharapannya di dunia, duit. Kalau saudara cinta Tuhan, melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan, seperti kepada Tuhan, saudara tidur, berkatnya datang. Amin. Bukan berarti disuruh malas. Ya, kalau bertentangan dengan ayat itu, ya, yang tidak kerja jangan makan. Wah, tidak, saudara. Saudara berbuat untuk Tuhan. Ya, saudara kerja ya kerja, jangan habis-habisan sampai lupa Tuhan.
saudara tidak bakal makin kaya, makin akhirnya bangkrut, sia-sia. Tapi kalau saudara kerja buat Tuhan, ya, saudara bekerja seperti kepada Tuhan, saudara tidur, Tuhan kirim berkat. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan yang meriah. Yang menentukan berkat itu bukan kerja saudara. Jungkir balik kan tetap miskin. Tuhan. Tadi nyanyian ini campur tangan Tuhan. Itu betul saudara-saudara. Ya, jadi kita akan dilihat orang. Oh, ngono katanya cinta Tuhan. Urip dunia. Ndolek duit melulu. Anaknya sekolah, ndak ke gereja, ndak apa-apa. Haleluya. Ya, jadi kelihatan pengharapannya uang, dunia, kepandaian atau Kristus. Apa pengharapan saudara? Kristus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian, harapanku, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Salibmu tebus hidupku, namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, setiap masa depanku Kau sediakan. Pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang.
depan Tuhanmu, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Saudara-saudara, harap kita di dalam Tuhan Yesus. Dia mati, dia bangkit dengan tubuh kemuliaan. Alkitab mengatakan dia buah sulung. Kita akan mengikut dia. Kalau buah matang, yang lain akan ikut matang. Pisang setundun, begitu ada yang kuning, saudara tebang, saudara panen. Tidak lama kemudian yang lain juga ikut kuning. Kita juga akan pasti seperti Kristus. Jadikan Kristus harapan saudara. Pasti saudara tidak akan kecewa. Jangan tukar pengharapan saudara. Nanti saudara akan ragu-ragu, penuh dengan ketakutan. Pegang terus. Bersama dengan Tuhan kita akan berbuah, kita akan menang. Tanpa Tuhan kita akan jadi pecundang. Mari saudara-saudara, firman Tuhan selalu mengingatkan, jangan lupa Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Kerja keras boleh, tidak kerja jangan makan, tapi cintai Tuhan. Jangan takut. Kalau saudara cinta Tuhan, waktu tidur berkat disuruh datang ke rumah saudara. Luar biasa. Utamakan Tuhan. Berjanji kepada Tuhan, tahun ini saya mau datang terus tiap hari Minggu. Saudara komitmen. Saudara harus menyanyi itu. Dengan tegas ambil keputusan, ku tinggalkan dunia yang lebih indah dan lebih mulia, ialah yang di sorga. Mari saudara-saudara, gereja selalu mengingatkan, jangan lupa ke gereja. Ya, di sini diberitakan secara utuh, bukan diambil seenaknya pendeta, supaya telinga pendengar menjadi senang dan pendetanya disanjung-sanjung. Itu bukan maksud saya. Saudara tidak perlu menyanjung saya. Tuhan yang memuji saya. Saya tidak butuh sanjungan manusia. Dengan tegas saya mau katakan, mari kita belajar memuliakan Tuhan. Cintai Tuhan. Engkau tidak pernah akan kecewa. Rencananya tidak pernah gagal. Yang bikin gagal saudara dan saya. Harus ngerti, yang gagal, yang bikin gagal adalah orang Kristen, bukan Tuhannya. Kalau berpegang kepada Tuhan pasti tidak gagal. Mari kita menaikkan pujian ini. Nanti Leni akan menaikkan doa syukur kepada Tuhan. Kasih-Mu karya-Mu. Kasih-Mu karya-Mu nyata dalam. Haleluya. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan.
percaya, aku aman dalam-Mu. Haleluya. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Engkaulah pengharapan kami. Di dalam Engkau kami aman. Kami sampai ke sorga dan itu pasti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu, buat karya-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan boleh berpengharapan di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu bahwa pengharapan di dalam Engkau tidak pernah sia-sia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami diingatkan Tuhan dan kami diteguhkan kembali Tuhan bahwa kebangkitan-Mu Tuhan adalah hal yang nyata dan bukan halusinasi Tuhan. Itu semua Tuhan boleh Kau nyatakan dengan Kau menampakkan diri Tuhan kepada banyak orang Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk semakin percaya, semakin setia kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kami juga boleh belajar Tuhan dari Paulus Tuhan. Yang karena kebangkitan-Mu mengalami perubahan status. Yang dulunya orang berdosa menjadi orang yang diselamatkan. Demikian pula dengan kami Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa setiap kami adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi kami percaya bahwa karena kematian-Mu, status kami sudah diubahkan menjadi orang yang diselamatkan Tuhan. Dan kami juga mau belajar Tuhan, karena kami orang yang sudah diselamatkan, kami mau mengalami perubahan arah hidup kami Bapa. Kami mau belajar Tuhan, untuk kami boleh bekerja lebih giat lagi di dalam Engkau Bapa. Karena kami tahu semua itu adalah anugerah Tuhan yang Kau berikan buat setiap kami. Kami mau belajar melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau bekerja untuk Engkau Tuhan dengan lebih giat lagi Tuhan. Dan kami juga mau belajar tetap rendah hati Tuhan. Karena kami tahu bahwa tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami juga diingatkan bahwa karena kebangkitan-Mu itu memberikan pengharapan, memberikan kepastian iman Tuhan. Untuk kami boleh tetap terus percaya kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, karena kami juga tahu Tuhan karena kebangkitan-Mu memberikan kepastian keselamatan buat setiap kami Tuhan. Karena tidak ada keselamatan Tuhan di dalam yang lain Tuhan kecuali di dalam Engkau Bapa. Karena Engkaulah satu-satunya jalan untuk kami boleh selamat Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami juga tahu bahwa karena kebangkitan-Mu Tuhan, kami pun akan mengalami kebangkitan tubuh sama seperti Engkau Bapa. Kami akan mengalami kebangkitan Tuhan, rohani kami Tuhan. Dan kami akan hidup dengan Engkau Tuhan di dalam kekekalan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, selama kami di dalam dunia ini Tuhan, kami mau belajar memperbaiki diri kami. Kami mau belajar Tuhan, kami mau belajar tidak egois Tuhan. Kami mau belajar mematikan kedagingan kami Tuhan, sehingga rohani kami boleh semakin bertumbuh. Dan kelak Tuhan, kami boleh bersama-sama Engkau di dalam kekekalan Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena kebangkitan-Mu hidup kami boleh diubahkan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan, biarlah hamba-Mu boleh terus menjadi saluran berkat buat jemaat-Mu Bapa. Dan kami juga berdoa buat keluarganya, Engkau juga yang memberkati, buat kerinduan-kerinduannya Tuhan, Engkau yang memberkati lebih lagi Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah Engkau yang pakai hamba-Mu lebih lagi. Terima kasih Bapa, kalau sebentar Tuhan kami ingin memberikan persembahan, kami mau belajar Tuhan memberikannya dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan biarlah setiap persembahan kami boleh Engkau pakai sebagai hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa,
Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Amin.